Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaila Seri Jamaluddin dengan NIM 09105804200063, kelas B semester 7, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidan Rangkapang. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas isu politik yang berkembang di masyarakat. Politik identitas masih menjadi isu baru di Indonesia, walaupun pada dasarnya aspek-aspek tersebut telah ada sejak lama. Efek yang ditinggalkan baru dirasakan belum lama ini, apalagi ketika bentuk politik identitas digunakan sebagai ajang mencari massa oleh para pemangku kepentingan. Dalam hal ini, para elit politik menggunakan kesamaan suku, ras, agama, dan etnik untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sejak Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, penggunaan isu politik identitas mulai kerap digunakan dalam rangka mencari dukungan suara. Banyak hoaks dan ujaran kebencian berbau sara yang ditujukan kepada salah satu pasangan calon atau calon perseorangan dengan harapan lawan politik kehilangan dukungan masyarakat. Masalahnya adalah ketika isu-isu tersebut sampai ke calon pemilih yang tidak memiliki cukup pengetahuan dan mudah terpengaruh, besar kemungkinan para calon dari kaum minoritas ini akan kehilangan apresiasi rakyat. Bahkan sekalipun jejak karir serta prestasi calon tersebut cukup mumpuni untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Berangkat dari pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017 lalu, dapat kita pahami bahwa imbas dari adanya politik identitas ini begitu hebat. Efek langsung dari peristiwa tersebut tentu saja sangat terasa ketika masa pemilu presiden 2019. Dalam peristiwa tersebut, begitu banyak isu bernuansa politik identitas yang beredar di masyarakat, terutama melalui sosial media, di mana hal ini tentu saja berbahaya karena berpotensi menggiring opini masyarakat. Menurut kita di tahun 2019, adanya fenomena politik identitas dengan populisme agama akan menjadi ranjau bagi demokrasi negara ketika digunakan oleh pemimpin yang tidak cakap. Politik identitas akan menggiring opini publik bahwa orang yang tidak beridentitas sama dengan mereka tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Ini tentu saja menyebabkan kaum minoritas akan kehilangan hak yang sama dalam pemerintahan negara, khususnya dalam ranah pemilu maupun pemilihan, serta dikhawatirkan secara lambat laun akan mencederai demokrasi. Belajar dari pengalaman pemilu serentak 2019 tidak menutup kemungkinan bahwa isu-isu itu akan kembali muncul dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Peristiwa yang lalu memiliki kesempatan besar untuk terus digaungkan oleh kelompok radikal demi keuntungan pribadi, begitu pula oleh golongan-golongan yang memang pada dasarnya menginginkan perpecahan antara kaum mayoritas dan kaum minoritas di Indonesia. Isu ini adalah salah satu kriteria isu yang perlu dibuatkan kebijakan karena telah mencapai tingkat partikularitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak yang bersifat dramatik dan dapat menimbulkan permasalahan sosial yang mengarah pada perpecahan dalam masyarakat. Dampak dari adanya politik identitas menurut Aryo Jati, maraknya isu populisme dalam politik identitas akan mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Penggunaan isu keagamaan dalam penghimpunan dukungan politik mempunyai lubang besar yang bisa saja ditumpangi oleh oknum-oknum yang
tidak bertanggung jawab dan memang menginginkan perpecahan Indonesia. Selanjutnya, menurut Anam, politik identitas juga berpotensi menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi. Kita tahu bahwa sistem demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang dianut Indonesia, mengingat pluralisme masyarakatnya. Sekian pembahasan pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.